Oke, oke. Saya record dulu ya. Oke, tetap semangat, semangat pagi, selamat pagi untuk siswa-siswi SMAN 1 Grobogan ya, tetap semangat di era di mana pandemi masih berada di tengah-tengah kita, tapi jangan khawatir, optimis, positif, inspiratif adalah salah satu cara untuk menangani permasalahan gitu ya. Nah, sekarang Pak, ini kok ada expo virtual UNAN gitu. Ada apa Pak gitu? Jadi ini adalah bagian dari apa yang sudah disampaikan. Yang pertama, saya terima kasih kepada SMAN 1 Grobogan yang telah memfasilitasi kegiatan di pagi hari ini. Kemudian yang kedua, kami sampaikan dari Universitas An-Nur, terima kasih juga khususnya Bu Lilin yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan terkait apa itu An-Nur dan bagaimana itu An-Nur ya. Kemudian yang ketiga kami sampaikan semoga sehat selalu yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Salam saya untuk teman-teman kalian yang ada di grup maupun guru-guru kalian yang sedang masih aktif di sekolah maupun yang work from home dari rumah ya. Oke, terkait yang kami sampaikan adalah Universitas An-Nur gitu. Ada apa dengan Universitas An-Nur gitu ya? Bentar. Oke, saya akan izin share screen dulu ya. Oke, ya ini dia. Bentar, saya izin share screen dulu. Oke, ya. Inilah Universitas An-Nur. Jadi dengan semboyan Your Success Start Here. Jadi kesuksesan itu dimulai dari Universitas An-Nur. Kenapa kok kita harus milih di Universitas An-Nur gitu? Nanti akan kami sampaikan. Izinkan saya untuk menyampaikan yang pertama adalah profil Universitas An-Nur dulu. Jadi berawal dari Akademi Keperawatan An-Nur pada tahun 1996, jadi sudah cukup lama ya. Pertama di Kabupaten Grobogan, yaitu akademi pertama kali di Kabupaten Grobogan, dengan Grobogan seperti yang kita ketahui adalah kabupaten terluas nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap gitu ya. Pada tahun 2006 berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An-Nur dan pada tahun 2019 kami bertransformasi menjadi Universitas An-Nur Purwodadi gitu. Jadi apa bedanya Pak akademi dan sebagainya? Ya, kalau mungkin di akademi itu hanya 1 atau 2 rumpun jurusan, kemudian sekolah tinggi itu ada 4, kalau universitas itu lebih dari 6, 7, 8, dan 9. Oke, lanjut saja. Mungkin yang seperti yang saya sampaikan, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, gimana mau kenal gitu, gimana mau sayang dulu ya. Kalau kenal saja tidak gitu. Jadi hal yang terpenting dulu harus kenal, baru kita tahu oh sebenarnya begini gitu ya. Jadi UNAN itu berdiri udah cukup lama. Jadi untuk lulusan kami udah berada di baik di Jawa maupun di luar Jawa, tapi mungkin luar Jawa cukup banyak ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, itu yang ngisi di Anur kok banyak yang dari luar gitu, kok bisa seperti itu ya? Kenapa begitu? Ya karena memang lulusan kami itu banyak yang menempati posisi strategis di khususnya luar Jawa gitu. Di Jawa juga ada gitu. Jadi kalau lulusan Anur itu memang sudah ibaratnya mengglobal senusantara, baik Kalimantan, Bali, Lombok, NTB, NTT dan sebagainya. Jadi jangan khawatir ketika nanti memutuskan untuk memilih Universitas An-Nur sebagai tempat belajar kalian gitu. Karena memang yang dari luar Jawa itu yang menyarankan adalah alumni dari kami, mereka kebanyakan sudah pegawai negeri semua yang di sana, karena memang apa namanya pola pendidikan kemudian pelayanan yang kami berikan itu memberi efek positif sehingga banyak tetangga yang dari tetangga mereka yang di luar Jawa itu ke Universitas An-Nur gitu. Jadi kalau di An-Nur itu universitas di Jawa tetapi terasa seperti di Bali, di Lombok gitu. Jadi ada paguyuban Balinya juga dan sebagainya. Oke, jadi multicultural ya, multicultural. Jadi beraneka ragam budaya. Oke, selanjutnya untuk di Universitas An-Nur sendiri ada Fakultas Sains dan Kesehatan sama Humaniora gitu. Fakultas Sains dan Kesehatan yang meliputi dari D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, nanti setelah
S1 keperawatan bisa mengambil profesi nurse, kemudian S1 farmasi gitu, sama S1 ilmu komputer. Jadi kemudian ada humaniora. Humaniora itu meliputi S1 manajemen sama S1 pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan, di mana dulu adalah basicnya ANUR itu kesehatan. Nah, sekarang menjadi universitas bertransformasi lagi, berkomitmen untuk berbenah diri, untuk terus baik dan terus maju, maka ada prodi yang memang cukup baru ya, beda dengan yang lainnya. S1 farmasi udah beberapa tahun tapi kan ibaratnya terhitung baru. Ada S1 farmasi, ilmu komputer, manajemen sama pendidikan bahasa Inggris. 4 itu merupakan salah satu prodi yang memang kami petakan di Grobogan, karena sekarang seperti yang kita ketahui di Grobogan ini diserbu oleh perusahaan-perusahaan raksasa kayak di Pungko, kemudian Java Carvid, Malindo dan sebagainya. Jadi Grobogan akan bertransformasi juga, maka kami menyediakan memfasilitasi SDM-nya juga gitu. Ada S1 manajemen, S1 pendidikan bahasa Inggris, S1 farmasi sama S1 ilmu komputer. Jadi itu meski prodinya baru, tapi itu bagian dari kontribusi atau usaha ANUR untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat Grobogan untuk memperoleh SDM yang bagus. Jadi kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan maupun rumah sakit khususnya di Purwodadi. Jadi kuliah di Purwodadi atau Grobogan itu enak gitu. Jadi semua ada gitu, mau praktek ya kita adalah satu-satunya universitas gitu. Mungkin ada banyak kampus ya di Grobogan. Tapi sebenarnya yang legal, secara legal itu hanya ada 2, yaitu Universitas ANUR sama STAIK Grobogan. STAIK itu basisnya agama, sementara di Universitas ANUR lebih umum. Jadi dan STAIK pun itu sekolah tinggi, bukan universitas. Dan satu-satunya universitas di Grobogan ya Universitas ANUR sendiri gitu. Jadi jangan khawatir ketika masuk di Universitas ANUR untuk yang kelas 11, kelas 10 gitu, jangan khawatir untuk join ya di Universitas ANUR nantinya. Kemudian pilihan program studi seperti yang saya sampaikan. Nah, fasilitasnya apa? Seperti yang ada umumnya adalah WiFi, kemudian ruang kelas dilengkapi dengan LCD, dan kemudian perpustakaan ada yang offline, ada yang online, kemudian asrama, kantin gitu. Jadi sangat one way solution. Jadi di satu tempat terintegrasi, ada asramanya, ada kantinnya gitu. Asramanya itu cukup murah juga di ANUR. Jadi Pak, apa boleh nggak tidak asrama? Boleh gitu. Kalau dulu mungkin wajib, tapi sekarang tidak. Tapi misal mau di asrama itu lebih enak gitu. Jadi kalian cuma mengeluarkan sekitar 600.000, itu sudah termasuk listrik, air dan makan gitu ya. Itu udah makan 3 kali gitu. Jadi nggak usah mikir kos lagi gitu. Kalau yang apalagi yang dekat Grobogan malah lebih enak lagi gitu. Nanti disampaikan ke teman-temannya yang hari ini tidak join gitu. Informasi positif itu harus selalu disampaikan ya. Kemudian lab kimia, ada lab bahasa juga, lab komputer dan laboratorium keperawatan dan kebidanan. Jadi fasilitas ini terintegrasi semua. Jadi kalau kalian apalagi di masa pandemi kayak gini gitu ya. Jadi kalau menentukan aduh kuliah di Semarang nanti mikir living cost-nya, biaya hidupnya, belum lagi nanti gimananya di sana, jadi kuliah enggak, daring atau offline gitu. Tapi kalau di Purwodadi kan aman saja karena kalian sebagai rata-rata di sini kan orang Purwodadi, jadi tetap tenang begitu ya. Oke, untuk pembiayaan kalau di Universitas ANUR sendiri tidak terlalu mahal ya. Oke, tidak terlalu mahal. Ini ada program D3 keperawatan, itu ada sekitar dana pembangunan 4 juta. Tetapi khusus sampai ada periode 31 Maret, jadi dana pembangunan ini adalah 0%, alias kita potong 100%. Jadi sampai 31 Maret itu dana pembangunan tidak ada. Jadi total pembayaran ini dikurangi dana pembangunan. Jadi misalnya ya, ini ada D3 keperawatan 10.760, nah, dikurangi 4 kan mungkin masih sekitar 6 sampai 7 jutaan gitu. Itu udah termasuk include 1 semester berjalan gitu. Jadi mana lagi ini bagian dari dulu mungkin Universitas ANUR itu mahal dan sebagainya. Mindset itu transformasi ini berjalan beriringan di mana kami
ingin memfasilitasi bahwa pendidikan itu mudah, pendidikan itu murah, dan pendidikan itu bisa diakses oleh khususnya anak-anak gerobokan gitu. Jadi kami menyediakan banyak-banyak perlakuan khususnya di masyarakat gerobokan ya. Kemudian di 3 kebidanan yang 5 juta ini 0 rupiah, S1 kebidanan 0 rupiah, dan di dana pembangunan ini kosong semua. Jadi misal nanti ini ada biaya total itu dikurangi dari biaya pembangunan. Pak harus lunas, misalnya bayarnya itu totalnya setelah dikurangi dana pembangunan 6 jutaan itu harus lunas hari itu, tidak gitu. Jadi itu bisa bertahap, bisa dicicil gitu. Jadi jangan khawatir, kalian bisa sambil part-time job, misal ambil di non kesehatan gitu. Jadi jangan pernah khawatir, pendidikan itu tidak pernah mahal gitu. Yang penting yakin aja, bismillah, bilang ke orang tua mau kuliah nanti mungkin difasilitasi. Oke, itu ya. Kemudian daftar online-nya bisa di spmb.unan.ac.id, nanti akan diarahkan halamannya seperti ini, nanti cukup mengisi nama dan sebagainya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada ya kerjasama. Jadi kerjasama kami khususnya di Grobogan ini merupakan satu-satunya universitas dengan akses kerjasama banyak gitu. Jadi dari dinas pendidikan, kemudian pemberdayaan anak, kemudian dan juga rumah sakit di sekitar Grobogan maupun di luar Grobogan, ada yang dari Demak dan sebagainya. Khusus untuk tahun kemarin kami mendapatkan amanah dari Belmawa. Belmawa itu adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ya. Pak, apa itu fasilitas dari Belmawa? Jadi karena ini memang Kementerian Pendidikan memberikan amanah dengan semboyan Kampus Merdeka. Jadi sekarang itu Universitas An-Nur bisa belajar di kampus lain dalam 1 semester. Ya, misalnya Universitas An-Nur mau belajar di Universitas Al-Muslim Aceh. Nah, ini adalah daftar nama-nama kampus yang sudah bekerja sama dengan kami. Nah, Pak, nanti mata kuliah yang diambil apa? Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah yang ingin kita ambil gitu. Misal, di Aceh terkenal dengan kemaritimannya, kita bisa mengambil mata kuliah di sana. Nah, Pak, nanti kita nilainya gimana? Tetap diakui gitu. Jadi nanti akan ada SKP ya. Jadi nanti ada transkrip tersendiri, pendamping ijazah selain ijazah ya. Jadi kalian punya kemampuan lain di lain profesi yang kalian tekuni nantinya. Jadi untuk yang tahun depan ini ada agenda baru di mana karena yang dapat hibah untuk Kampus Merdeka untuk yang kemarin itu yang dari timur itu hanya dari An-Nur saja ya. Yang dari wilayah timur ke sini itu cuma dari An-Nur saja. Jadi jangan khawatir misal mau kuliah misal di An-Nur pun gitu ada banyak program yang bisa kalian ikutin. Jadi kalian tidak akan nanti. Jadi jangan khawatir ya. Jadi jangan khawatir, kalian punya akses baik dari pendidikan, kemudian perkuliahan maupun kerjasama untuk dalam kegiatan kemahasiswaan maupun praktikumnya. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, kemudian beasiswa itu ada beasiswa yayasan, KIPK, sama kalau dulu bidik misi ya namanya sekarang KIPK, KIPK gitu ya, sama dari LL Dikti 6 gitu. Untuk yayasan kemarin ada 7 orang, yaitu yang memperoleh beasiswa full gratis dari semester awal sampai semester akhir. Cuman bedanya untuk beasiswa ini adalah beasiswa murni dari yayasan, jadi 0 rupiah dari awal sampai akhir, kecuali ada kecualinya apa? Satu, ketika wisuda itu biayanya dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi untuk perkuliahan, SPP itu free dari semester 1 sampai selesai. Yang bayarnya adalah wisuda sama praktek nanti tergantung jurusan masing-masing gitu ya. Oke, kalau KIPK nanti ya, oke, selanjutnya promo khusus seperti yang tadi saya sampaikan. Di masa pandemi ini mungkin banyak orang ngerasa kemampuan finansial berkurang gitu. Jangan khawatir, di Universitas An-Nur memfasilitasi satu, promonya adalah bebas SPI sampai 31 Maret, yang kedua biaya bisa diangsur gitu. Jadi jangan khawatir,
tentang itu ya. Jangan sampai kita menjadi penonton di daerahnya sendiri. Jadi banyak sekarang itu investor-investor yang menempati investor yang berada di Grobogan, buat pabrik, kemudian pekerjanya yang menempati posisi strategis malah bukan orang Grobogan gitu. Jadi sangat disayangkan. Nah, kami memfasilitasi dengan adanya jurusan baru seperti pendidikan bahasa Inggris, kemudian S1 manajemen, informatika, itu bagian dari backup usaha kami bahwa anak-anak Grobogan itu mampu gitu. Jangan sampai tidak kuliah hanya karena aduh saya nggak punya uang Pak. Tenang aja gitu, tenang aja. Anur memberikan perlakuan khususnya di masyarakat Grobogan. Itu bisa dilihat dari 2 tahun ke belakang dari sekarang itu kami membiasiswakan ada 12 orang yang free beasiswa gratis dari awal sampai akhir. Nah, nanti bagaimana mekanismenya? Mekanismenya biasanya akan disampaikan lagi terkait program beasiswa tersebut. Ya, itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian kalau ada kuliah dengan biaya terjangkau, dengan kualitas bagus, kenapa harus mencari yang lebih mahal gitu ya? Ya, itu sekian dari kami. Misal ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan gitu. Ya, itu kurang lebih penyampaian dari Universitas An-Nur. Kami ucapkan terima kasih kepada SMAN 1 Grobogan, kemudian Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, dan juga seluruh jajarannya, dan kemudian Ibu Lili yang juga senantiasa mendampingi Universitas An-Nur di kegiatan Expo virtual ini ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Dan juga untuk seluruh siswa SMAN 1 Grobogan mulai dari kelas 10, 11 dan 12 tetap semangat. Pendidikan itu tidak mahal gitu. Yang mahal itu gaya hidup. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.